Judas. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu cara untuk menolongku, kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadirat Tuhan. Ada satu hal yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus kita, yaitu mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan melalui kehidupan sehari-hari dan melalui pelayanan. Bukan hanya pengetahuan kita tentang firman Tuhan saja yang bertumbuh, tapi kita juga harus mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Kehidupan rohani kita ditentukan oleh kerendahan hati dan kesungguhan hati, mengikuti dan melayani Tuhan. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan takut dan ragu,
Dalam memberlakukan firman Tuhan, fokuslah kepada Tuhan yang kita layani, maka kita akan melihat tangan Tuhan memberkati kita. Marilah kita awali ibadah, menghadap Allah, dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, menaikkan kidung pujian, kita masuk rumah-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang Kau limpahkan atas hidup kami. Kami datang kepadamu, menyembah dan memuliakan nama-Mu saat ini. Kiranya ibadah kami Engkau berkati, supaya kami boleh bersuka cita atas firman-Mu yang menyapa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita membaca dari kitab Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 secara responsoria. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. yang juga tidak melakukan kejahatan, Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu. Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu, Untuk berpegang pada ketetapan-Mu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nyanyian umat, Kidung Jemaat 357, bait 1, 2, dan 3, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan
Umat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa mohon bimbing Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30 yang menyatakan, "Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Ada sukacita? Senang bisa berjumpa dalam ibadah keluarga hari ini. Kiranya kesetiaan kita beribadah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita telah memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kiranya di sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini, kita boleh menghayati akan pengorbanan Kristus bagi kita yang sudah menebus dosa-dosa kita, agar pengorbanan Kristus tidak menjadi sia-sia, dan makna Paskah yang kita rayakan di tahun ini mempunyai makna tersendiri di dalam kehidupan beriman kita. Mari kita lihat latar belakang perikop bacaan kita hari ini. Filipi adalah sebuah kota kosmopolitan. Jemaatnya menunjukkan keanekaragaman sosial, budaya, agama. Dengan begitu banyak latar belakang yang beraneka ragam itu, menjaga persatuan dalam persekutuan sulit untuk dipelihara. Pada waktu itu ada gejolak dalam kehidupan jemaat di Filipi. Jemaat bertengkar dan ribut hal-hal duniawi. Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk waspada terhadap setiap egoisme, prasangka, kecemburuan yang bisa membawa perselisihan. Di jemaat ada beberapa orang anggota jemaat yang saling berseteru satu sama lain. Belum lagi guru-guru palsu yang membingungkan jemaat dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan. Tidak hanya dalam jemaat yang banyak masalah, di luar jemaat juga ada persoalan yang membebani kehidupan berjemaat. Jemaat menghadapi penganiayaan dari orang-orang yang tidak menyukai keberadaan orang-orang percaya. Gejolak kehidupan gereja seperti itu bisa saja menggoda jemaat untuk tidak lagi taat beriman. Jemaat bisa saja murtad meninggalkan ajaran Kristus. Oleh sebab itu jemaat ini diingatkan kembali akan ketaatan yang berkorban, yang telah ditunjukkan oleh Kristus agar mereka dapat berdamai dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Nasihat yang Paulus berikan untuk jemaat Filipi ini bukanlah nasihat yang gampang, karena suratnya ini ia tulis dari dalam rumah tahanan di Roma. Beliau dipenjara karena beberapa orang yang tidak suka akan pemberitaan Injil Kristus. Paulus menyemangati jemaat dengan teladannya juga. Paulus telah menghidupi teladan Kristus dalam ketaatan yang berkorban, meneladani sebagai hamba,
Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak mempertahankan keilahiannya sebagai hal yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya menjadi hamba. Walaupun dalam rupa Allah, artinya sama dengan Allah, bahkan Allah sendiri, benar-benar Allah tetapi tidak dipertahankan melainkan mengosongkan dirinya. Artinya menanggalkan rupa ilahinya untuk mengambil rupa hamba bahkan sampai mati di kayu salib. Allah yang begitu absolut kuasanya, tinggi, kudus, tak terbatas, kekal, memasuki menjadi bagian dari dunia yang terbatas, fana, renah. Ini adalah tindakan kerendahan hati yang luar biasa. Sebagai gereja, tumbuh kembangnya iman tidak terlihat dari apa yang terlihat dengan kasat mata. Tumbuh kembangnya terlihat dari memberlakukan firman Tuhan itu secara nyata. Pertumbuhan iman tidak dilihat dari segi pengetahuan tentang firman Tuhan yang diketahui bertumbuh lewat pendidikan S1, S2, S3. Tetapi ada satu aspek yang lebih penting yang perlu diperhatikan, yaitu jemaat mempraktekkan firman Tuhan. Memberlakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan firman itu bukan orang lain harus melakukannya, tetapi dimulai dari diri sendiri. Saya lupa Gita Bakti nomor 69 kalau tidak salah, dengan judul Kumulai dari Diri Sendiri. Jadi memberlakukan firman Tuhan dimulai dari diri sendiri, dan jangan melihat orang lain memberlakukan firman Tuhan. Seorang pelayan yang melayani tentunya dipengaruhi oleh konsepnya tentang pelayanan. Apakah pelayanan itu untuk prestise dan membanggakan diri sendiri, atau hanya fokus melayani Tuhan saja karena Tuhan sudah berkorban, karena Tuhan sudah memberkati, karena Tuhan sudah berkarya begitu luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita hanya fokus melayani Tuhan dalam hidup ini. Mari kita melihat sekilas latar belakang Epafroditus ini. Ia adalah seorang pelayan yang hanya ditemukan di kitab Filipi saja. Epafroditus adalah orang Makedonia yang merupakan salah satu jemaat Filipi. Menurut beberapa tafsiran, Epafroditus ini adalah seorang yang terkemuka, seorang yang memiliki jabatan di dalam jemaat Filipi. Epafroditus diutus jemaat Filipi untuk menyampaikan sumbangan mereka kepada Paulus dan membantu pelayanan Paulus, khususnya saat Paulus berada di kota Roma. Epafroditus menjadi salah satu ciri jemaat yang bertumbuh kerohaniannya setelah mendengar dan mempelajari firman Tuhan lewat pelayanan Rasul Paulus. Dan dia memberlakukan apa yang Kristus ajarkan untuk memberlakukan firman Tuhan secara nyata. Teladan pelayanan Epafroditus boleh kita lihat dari perikop bacaan kita. Ia hanya fokus pada pelayanan. Tuhan adalah satu-satunya yang ia layani, bukan manusia. Dan dalam melayani dibutuhkan kerendahan hati dan kesungguhan hati. Melayani dengan rendah hati berarti mengerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh tanpa harus melihat status sebagai pelayan Tuhan di dalam bidang apa. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Epafroditus sebagai pelayan Tuhan yang melayani dimanapun ia berada, walaupun ia sempat sakit dan hampir mati, namun ia tetap taat dan setia melayani Tuhan. Dalam pelayanan ini jangan takut, sebab belas kasihan Tuhanlah yang menyembuhkan Epafroditus saat ia sakit dan nyaris mati. Ini merupakan bukti penyertaan Tuhan terhadap setiap orang yang mau dengan taat dan setia melayani Tuhan, maka Tuhan akan memberkati, menolong, dan menopang dalam kehidupan ini. Lewat perikop bacaan kita hari ini, kita diajak untuk meneladani sikap pelayanan Epafroditus. Sudahkah pelayanan kita
memberi dampak kepada sesama, dan berfokus pada kepentingan Allah saja? Atau masih adakah motif lain dari pelayanan yang kita lakukan? Layanilah Tuhan dan sesama dengan serius, karena kita memang dipanggil untuk melayani. Mari sejenak matikan ego kita dan berpikir apa yang dapat kita berbuat bagi Tuhan dan sesama kita, dan berpikir apa yang dapat kita perbuat bagi Tuhan di dalam pelayanan kita. Melayanilah untuk Tuhan, bukan melayani ego kita. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Cerita ini diadaptasi dari buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Cerita ini sering saya ceritakan, tapi saya mau ceritakan ulang. Seorang tukang bangunan yang sudah tua, yang bernama Ungke, berniat pensiun dini dari profesi yang sudah ia geluti selama puluhan tahun. Ungke ingin menikmati masa tua bersama istri dan anak cucunya. Ia tahu ia akan kehilangan penghasilan rutinnya, namun bagaimanapun tubuhnya sudah tua, butuh istirahat. Ia menyampaikan rencana itu kepada bosnya. Bos merasa sedih sebab ia akan kehilangan salah satu tukang kayu terbaiknya, ahli bangunan yang handal yang ia miliki dalam tim pekerjaannya. Namun ia juga tidak bisa memaksa. Sebagai permintaan terakhir, sebelum Ungke berhenti, sang bos memintanya untuk satu kali lagi membangun sebuah rumah untuk terakhir kalinya sebelum ia pamit meninggalkan proyek untuk menjadi ahli bangunan, untuk membangun sebuah rumah. Dengan berat hati, Ungke menyanggupi, namun ia berkata dalam hati, ia sudah berniat untuk pensiun, maka ia akan mengerjakan tidak dengan segenap hati. Sang mandor hanya tersenyum dan berkata, kerjakanlah dengan yang terbaik yang kamu bisa. Kamu bebas membangun dengan semua bahan yang terbaik yang ada di perusahaan kita. Ungke lalu mulai pekerjaannya yang terakhir di perusahaannya itu. Ungke begitu malas-malasan. Ungke asal-asalan membuat rangka bangunan. Ia malas mencari dan menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Oleh karena itu Ungke menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah. Sayang sekali, ia memilih cara yang buruk untuk mengakhiri karirnya. Ia melakukan yang tidak pantas. Akhirnya rumah itu selesai. Sang bos datang untuk memeriksa. Sang bos melihat rumah yang dibangun Ungke. Sang bos memanggil Ungke. Ungke, kemari. Sambil menepuk-nepuk pundak Ungke. Ungke, ini adalah rumahmu, hadiah dariku, hadiah dari perusahaan untukmu. Panggillah keluargamu, tinggallah di rumah yang sudah kamu bangun. Betapa terkejutnya Ungke. Ia sangat menyesal kalau saja sejak awal ia tahu bahwa ia sedang membangun rumahnya sendiri, Ungke akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sekarang akibatnya, ia harus tinggal di rumah yang ia bangun dengan asal-asalan. Inilah refleksi hidup kita. Pikirkanlah kisah ini. Anggaplah rumah itu sama dengan pelayanan kita sebagai pengikut Kristus. Apa yang kita bangun sama dengan melakukan untuk Tuhan. Pertama Korintus 15 ayat 58 katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, itu bukan untuk orang lain. Semua yang kita berikan dalam pelayanan,
itu bukan untuk siapa-siapa, tapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita, kiranya firman-Nya senantiasa menguatkan kita dalam perjalanan hidup ini. Amin. Kuasa-Mu dan nama-Mu hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segentar mestilah mati di pundak, supaya tubuh dan segar di panas surya-Mu mekar, berbuahlah buah yang pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak Kau menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyapa kami. Dan biarlah kami boleh meneladani pelayanan yang dilakukan oleh Epafroditus, yang dengan kerendahan hati, ia fokus hanya melayani Tuhan. Dan biarlah juga dalam perjalanan hidup kami memfokuskan diri hanya untuk Tuhan. Kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi fokus melayani Tuhan. Karena ketika kami melayani, ketika kami melakukan untuk sesama, semua yang kami lakukan, itu akan kembali berpulang kepada diri kami sendiri. Dan biarlah kami dalam perjalanan ini tidak egois, tapi kami mau menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena hidup yang kami jalani, pada akhirnya akan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami akan kembali menghadap Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk ibadah yang boleh terjadi saat ini, meskipun kami tidak berjumpa muka dengan muka, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap beserta dan hadir di dalam ibadah kami, dan menguatkan kami, menopang kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga penghiburan kekuatan pada Tuhan yang senantiasa memampukan kami di tengah-tengah pandemi yang kami alami saat ini, tidak membuat kami hilang harapan, tapi justru kami semakin berpengharapan di dalam Tuhan, dan percaya bahwa di balik semua peristiwa ada maksud rencana Tuhan dan ada pertolongan Tuhan yang nyata, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu, ibadah yang boleh berlangsung. Kiranya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Ada banyak pergumulan, tantangan yang kami hadapi, namun kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tetap beserta dan menyertai kami, menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Lindungi kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, karir kami, sehingga boleh mencukupkan segala yang dibutuhkan dalam kehidupan ini, dan kami juga dipakai oleh Tuhan untuk berbagi dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik dalam kandungan, yang duduk di bangku pendidikan,
dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun jauh. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak kami, yang mencari pasangan hidup Tuhan memberkati, yang sudah berumah tangga berkati kehidupan rumah tangganya, yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, yang sudah bekerja berkati pekerjaannya, karirnya, usahanya, supaya anak-anak kami juga boleh melihat akan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kehidupan gereja kami, berkati pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani, dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun Tuhan memberkati, agar gerejamu boleh dipakai untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan dan boleh mendengar berita keselamatan, agar nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, aparat keamanan TNI Polri, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Kiranya juga Tuhan yang memberkati dalam kehidupan ini. Mereka yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan, memberi kekuatan, agar mereka diyakinkan, dikuatkan bahwa mereka tidak sendirian dalam kehidupan ini. Tapi ada sahabat sejati, Yesus kawan sejati, yang memberi penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan ini. Biarlah mereka tetap bersuka cita, tetap berpengharapan, karena Tuhan senantiasa memberkati, menopang, menghibur, dan menguatkan di dalam kehidupan ini. Mereka yang bergumul dengan bermacam persoalan, pergumulan yang dihadapi dalam kehidupan ini, Tuhan beri kekuatan, agar boleh dimampukan untuk melewati dan mengatasi setiap tantangan hidup yang dijalani dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat kehidupan kekasih-kekasih kami yang di dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan Tuhan yang melawat mereka, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Biarlah kuasa dan nama mula yang senantiasa kami agungkan dan muliakan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah kami boleh merasakan jamahan kasih Tuhan, memulihkan dan menyembuhkan kami. Dan kami boleh lihat akan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan ini. Berkati keluarga yang mendampingi, beri kesabaran, beri kekuatan. Kiranya di dalam masa pendampingan, Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kami yang terpapar oleh pandemi COVID-19, kiranya juga Tuhan boleh melawat, agar mereka juga boleh disembuhkan dan dipulihkan, dan mereka juga boleh melihat akan tangan kasih Tuhan yang memulihkan di dalam kehidupan ini. Kiranya di masa pandemi ini kami boleh dihindarkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Kiranya kami boleh melihat tangan kasih Tuhan yang menjaga dan melindungi kami di dalam kehidupan ini. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Masih banyak doa dan pinta yang kami naikkan, namun kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang kami butuhkan dan perlukan. Oleh karena itu kami pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya dan seluruhnya hanyalah ke dalam tangan-Mu. Demi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian umat, Gita Bakti 80, bait 1 dan 3, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan
padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman teguh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Marilah berdiri dan bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu memberikan persembahan syukur. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi banyak orang, serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Pakailah kami menjadi alat-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita kidungkan kidung pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghibur, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.